ada nggak sih cita-cita atau keinginan-keinginan mama yang belum tercapai gitu dan anak-anak pun belum bisa mewujudkan? Dia tuh memang pengen sempet nyebut lah gitu, karena kita masih punya adik yang nomor 3 ya. Dia memang kan nggak di sini kan, gitu, dia di Amerika. Dia bilang nanti kita ada, kalau ada rezeki kita kita berangkat ke sana gitu. Itu belum kejadian. Udah kemudian dia berangkat ke dipanggil lah gitu. Ya paling cuma itu doang sih. Kita nggak ada tanda-tanda sama sekali, cuman ya udahlah, kita gimana lagi ya, udah ajalnya udah harus begitu. Masya Allah. Mas Irgi, sebelum selain ngedate gitu untuk terakhir kalinya, mungkin kenangan apa aja sih sama mama tuh sama Jadi ini? mungkin ada firasat-firasat yang mungkin nggak disadarin ya gitu, yang saya waktu itu nggak sadar. Jadi pada saat waktu saya berpikir mau menjemput dia, padahal kita memang udah niat untuk menjemput dia, cuman karena tahu anak nih nggak bisa ikut untuk ikut makan lah gitu ya, saya tuh mikir ini berdua nih pergi kayak ngedate nih, kapan lagi, dalam hati cuman ke lintas aja gitu, lagi nih ngedate sama nyokap sendiri gitu kan. Terus sempet terlintas sih gitu yang siapa tahu nih gak dikasih umur gitu kan. Masya Allah, tiba-tiba kok bener kejadian, tapi memang nggak diucapin, nggak disadarin gitu ya, udah begitu. Udah jalan. Tapi ibu sosok seperti apa sih Mas Irgi selama Jadi ini? dia ini sosok ibu yang memang sangat sayang sama anak-anaknya. Cenderung kadang kita melihat tuh mungkin dia overprotective ya gitu dari zaman dulu. Ada hal-hal yang menurut kita nggak masuk akal gitu. Apalagi kita anggap tidak masuk akal tuh karena gini, kita kan udah dewasa ya gitu. Tapi dia tuh pasti ada tuh ngomentarin untuk jaga kesehatan, jangan begini, padahal kita udah di umur yang udah punya anak gitu. Tapi itulah nyokap, dia itu kalau ke keluarganya dia, ke anak-anaknya dia bahkan gitu, itu udah segala-galanya lah. Jadi memang ada lagi tuh salah satu firasat yang waktu saya anterin pulang, dia itu sempet tuh nyeritain tentang bokap tuh kan memang meninggal tahun 2010 kan. Nah terus sebenarnya cerita ini udah kejadian berulang-ulang. Jadi dia tuh suka nyeritain bokap yang wah cerita begini. Kadang-kadang di waktu-waktu tertentu tuh saya suka udah lama nggak usah terlalu begitu, karena ikhlasin aja. Sebenarnya kan gitu, kalau misalnya kita ada orang yang kita sayangin terus meninggal, terus gitu ikhlasin aja. Tapi kalau kita ungkit terus kayak kita tidak mengikhlaskan kan gitu. Tapi kemarin kok lucunya saya tuh cuma gini, ya cuma ngurut dada doang. Udahlah, saya nggak mau ngomentarin apa-apa. Tapi kok kangennya 14 tahun nggak hilang-hilang gitu kan. Tapi Mas Irgi, pesan apa yang mungkin paling membekas gitu dari mama ke Mas Irgi gitu, soal perjalanan hidupnya Mas Irgi, karirnya Mas Irgi gitu? Belakangan sih yang banyak dia cuma ingetin ke saya itu masalah kesehatan, karena kan memang saya pernah kemarin ada ada kejadian lah gitu, masalah kesehatan. Nah, selalu yang dia ini pesenin masalah itu. Sebenarnya kayak orang tua yang ngingetin anak kecil gitu, berulang-ulang, jangan tidur malam misalnya gitu, jangan begadang, jangan gini, terus misalnya jangan terlalu banyak makan gula dan karena dia tahu hal-hal itu yang memang menjadi pemicu penyakit lah gitu. Karena kenapa? Dia sendiri, dia itu sebenarnya tukang masak, tapi secara rasa sekarang tuh agak berkurang ya, sewaktu masih hidup ya. Terakhir itu udah agak berkurang karena memang dia udah ngurangin gula, udah ngurangin garam. Jadi secara rasa tuh dia udah agak sedikit berkurang. Padahal dia tuh jago masak. Kita tahu dia tuh punya banyak resep gitu yang memang masakannya dia gitu yang kita kangenin. Mungkin ada pesan dari Doa Mas sebagai anak gitu ke orang-orang yang mengenal mama gitu, dan doa juga. Ya kalau sebagai anak saya memang cuma bisa mendoakan aja, karena apalagi kemarin tuh cuman akhirnya berpikir gini, mah selamat jalan, terus alhamdulillah keinginan mama memang tercapai walaupun kita berat.
ya insya Allah semua amal ibadah mama diterima dan insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah.